peralihan ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Jadi saya harap kalian di sini benar-benar terbuka, jujur, apa adanya, karena di sini ruang aman untuk kalian bercerita. Oke? Baik. Kalau gitu siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Saya dulu. Oke, baik. Kalau saya itu buat apa namanya, kayak takut kalau bisa lulus kuliah itu, takut gak jadi apa-apa, takut kecewain orang tua, kan udah nyekolahin tinggi-tinggi, jadi nanti takutnya itu gak sesuai ekspektasi mereka. Terus kayak bingung aja, nanti takut ke depannya itu gak jadi apa-apa, tapi semoga bisa jadi orang yang sukses. Oke. Nah, Mbak Intan ini takutnya karena mengecewakan orang tua nanti. Sekarang Mbak Intan itu punya skill keahlian apa? Kalau sekarang saya skillnya itu masih memperbaiki public speaking gitu loh Bu. Nah, kalau public speaking ini apakah sesuai dengan prodi yang Mbak masuki atau gimana? Iya, agak nyambung sih, kan saya kan di BK, jadi kan kalau jadi orang dengan harus pintar memberi masukan ke orang lain, bisa juga omong kayak gitu. Gampang nanti ya. Nah, teman-teman, ini kan ada teman kalian yang sudah punya keahlian public speaking, tapi sepertinya kurang yakin ya Mbak? Dia masih kurang yakin tuh. Nah, menurut kalian nih, menanggapi ceritanya Mbak Intan itu gimana? Siapa yang mau menanggapi ceritanya? Oke, saran Mbak Intan. Sebenarnya kalau public speaking itu penjelasan itu begitu kan Mbak, jadi kita kan tetap harus intinya kalau kita public speaking yang bagus, insya Allah nanti di pekerjaan selanjutnya kan kita lebih gampang gitu loh. Jadinya kalau Mbak Intan memperbaiki dari public speaking itu, menurut saya itu sudah merupakan langkah yang baik. Jadinya ya insya Allah nanti kalau public speaking sudah bagus, Mbak Intan mulai kayak bisa memikirkan mau kemana itu lebih enak gitu ya. Jadi kalau public speaking memang harus dilatih sih Mbak. Masih ada. Ini mau ada yang ngasih masukan lagi atau gimana? Masih ya. Mungkin Mbak Intan bisa diikuti mulai dari melihat tutorial YouTube, ataupun mungkin kalau ada kegiatan di kampus atau di kelas itu mungkin Mbak Intan bisa untuk melatih menjadi MC. Ya biasanya MC itu kayak berprogram speaking bagus, itu bisa mengikuti itu. Jadi kalau mau ketemu orang banyak itu nggak gede-gede ataupun nggak bingung. Makasih Mbak Lucy masukannya ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi Mbak Intan apakah sudah pernah mencoba untuk menjadi ya, MC mungkin di Belum, karena apa ya, kayak masih kurang percaya diri gitu loh. Jadi makanya nggak pernah ikut kayak gitu. Masih cuma kayak presentasi gitu aja, berani karena cuma teman sekelas, kalau orang banyak itu berani. Jadi Mbak Intan kan sudah punya potensi public speaking ya. Jadi Mbak Intan bisa lebih mengasahnya. Nah, Mbak Intan bisa pertama-tama relaksasi dulu, kayak tarik nafas, buang nafas sampai rileks, baru nanti berlatih lagi. Kalau mungkin bisa ikut kegiatan lomba-lomba atau mungkin kayak mau di kelas untuk ikut lomba apa gitu, untuk bisa. Dan jangan takut untuk hasilnya apa, tapi lakukanlah yang terbaik. Pasti tidak akan mengecewakan diri Mbak Intan sendiri gitu, karena semua orang juga punya prosesnya masing-masing. Ya, jadi tetap semangat. Ya, terima kasih. Oke, lanjut silakan. Jadi begitu, orang itu kerjasama di lingkungan. Cuma itu
pakai desain yang lebih baik sesuai ekspektasi dari saya. Mungkin dulu cita-citanya A, tapi sekarang kok malah jauh dari plan A gitu. Jadi kayak bingung mau melanjutkan cita-cita ataupun ngikutin jalan yang saja. Nah, kalau boleh tahu Mbak Lutfi itu cita-cita awalnya itu mau jadi apa? Kalau di saya kan masuk jurusan BPI, nah itu pengennya itu kayak menjadi guru dan lain-lain. Nah tapi saya ini kok bingung, ternyata guru itu ada kayak masih menunjukkan kebijakan dan lain-lain. Sebenarnya itu pas waktu masuk dilanjutkan di kebijakan itu takut nggak bisa. Oke, jadi takut ya salah langkah nanti di depan terus akhirnya nggak memuaskan. Nah Mbak Lutfi ini punya potensi apa yang Mbak Lutfi ketahui? Keahliannya mungkin kalau sekarang prodinya Artinya bikin iya. Terus berarti Mbak Lutfi ini bingung gitu ya, kayak nanti bisa lanjut ke tingkat atau mengenai tingkat. Itu semua kan bisa berlatih, bisa belajar. Mbak Lutfi apakah sudah pernah mencoba mencari tahu gimana sih mungkin biar bisa lolos ke tingkat? ini masih belum soalnya masih Oke, nggak apa-apa kalau Mbak Lutfi itu masih mau eksplor ya, coba-coba bagaimana sih lika-likunya biar nantinya bisa lolos ke tingkat. Nah, teman-teman di sini bagaimana tanggapannya menanggapi Mbak Lutfi dari cerita Mbak Lutfi? Masih bingung gitu ya? Iya. Ya, saya menurut saya sih dari Mbak Lutfi minat dan bakatnya nantinya kan maksudnya kalau saya bisa sesuai dengan minat dan bakat nggak apa-apa aja ya, nggak apa-apa, ini semua kan teman ya, pasti mau yang sama-sama meningkat pastinya kalau saya minat dan bakat itu pastinya di kita juga lebih tenang gitu kan Mbak, maksud saya seperti itu. Jadi kalau Mbak Lutfi ini sudah ada keahlian mengajar gitu ya Mbak? iya. Apakah Mbak Lutfi juga mungkin sekarang itu apa jadi guru les atau gimana? Rencananya itu semester depan itu ikut magang di TK di biar tahu apa situasinya, enak tidaknya di sekolah. Yang terpenting adalah Mbak Lutfi itu sudah mempunyai empati yang tinggi, karena kita itu tidak hanya mengajari, tapi juga tidak hanya mengajari apa ya materi, kayak juga etika, menjadi teladan seperti itu. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin sudah cukup. Ya, jadi Mbak Lutfi fokus untuk naik yang tahapannya, tingkatnya berbeda macam berbeda, karena bisa dilatih itu semua agar nanti bisa lolos di tingkat dan bisa berhasil menjadi guru yang Mbak Lutfi inginkan. Oke, lanjutnya siapa? Silakan. Jadi kan kalau sama saya itu kan sebelum saya kuliah di sini dengan jurusan tata informatika, saya kan ada keinginan untuk daftar jadi mahasiswa. Nah, ternyata setelah saya mengikuti
bisa masuk ke sana, padahal ya Bapak Sebek itu kelihatannya juga dia bisa masuk ke sana juga. Terus akhirnya karena memang pada saat itu juga saya butuh gitu, jadi Bapak Ibu juga sudah mengupayakan semua. Bahkan ibu saya kemarin juga sudah cari beberapa universitas yang ada perawatan itu, cuman memang di kondisi ekonomi itu kayak masih belum cukup. Kalau di universitas itu masih nyantol tentang ekonomi itu ya cuma di universitas yang saya ingat tadi, cuman saya tetap tidak bisa. Terus akhirnya saya ada berusaha pada saat itu, memang di bahasa awal itu kayak kecewa gitu kan. Terus saya sempat ada pikiran bekerja tapi nggak boleh sama Bapak Ibu bekerja. Terus akhirnya saya ada pikiran karena ada kampus ini, jadinya saya datang ke sini. Terusan nyatanya pesan jadi gitu. Nah di saat itu kan jika Bapak saya itu pesannya pengen saya benar-benar jadi guru nanti. Jadi saya takut tuh kayak saya memang untuk orang tua yang dosen yang barunya karena saya nggak berhasil gitu. Jadinya sampai saat ini pun kalau dibilang berbeda ya saya dari dengan ekspektasi orang tua, jadi saya juga nggak bisa kayak gimana ya. Ya ini saya kayak masih kejar-kejaran sama ekspektasi orang tua, tapi saya juga nggak bisa meraih semua. Jadi kalau keinginan Mbak Feni itu sebenarnya masuk jurusan apa? Kalau dari awal saya masuk di perawat. Terus ini masuk ke tadris matematika itu keinginan saya. Keinginan saya juga, karena ya pada saat itu kita lihat Ya silakan jawab. kebetulan itu pikiran saya itu kayak mau jadi guru, cuma saya juga jadi guru apa yang hampir sesuai sama Keahlian juga. dia keahlian itu mah di tersemuanya. Nah, selama ini Mbak Feni apakah senang menjalani sebagai mahasiswa di tadris matematika ini? Kalau dibilang senang, saya senang dulu, cuma ketika saya melihat teman saya yang berhasil kuliah di universitas yang perawat tadi itu, saya kayak merasa minder gitu, karena kok saya nggak bisa ya. Jadi sampai sekarang pun masih merasa kayak ini ya sedih. Tapi ya kalau di senang di tadris matematika saya senang. Nah, terus di tadris matematika ini itu skill yang Mbak Feni dapatkan itu apa? Lebih ke memecahkan persoalan sih, karena kan tadi kan lebih ke logika ya. Jadi saya lebih kayak mencari sesuatu, memecahkan masalah itu dan mencari solusi dari mencari jalan. Nah, itu juga dalam soal atau diterapkan di kehidupan nyata? Diterapkan di kehidupan nyata, tapi kadang juga dari bahasa gitu. Nah, teman-teman gimana tanggapannya dari cerita Mbak Feni? Tanggapannya Mbak Feni ini orangnya tidak sangat menerima banget banyak yang bersyukur gitu Mbak Feni. Karena kan Mbak Feni kan tadi kan katanya ingin di kesehatan tapi nggak terima, terus dengan senang hati dia tulis matematika itu tanpa paksaan dari jurusan itu. Jadi Mbak Feni ya orangnya ikhlas gitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Mungkin Mbak Feni awalnya kecewa karena nggak sesuai dengan keinginan, tapi Mbak Feni itu berusaha menyesuaikan lingkungan dan kondisinya. Dia berusaha untuk membangun kemampuan tanpa membangun mungkin ke depannya Mbak Feni lebih giat lagi biar nanti bekerja itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus menolak kebutuhan. Nanti kalau menolak kebutuhan tambah kecewa lagi. Nah, karena kan Mbak Feni juga
jawaban ekspektasi. Kalau mereka tuh pengennya Mbak Feni jadi pelatih atau gimana? Terus saya cuma karena saya dari awal pengen gila orang yang sebenarnya karena kan kayak orang tua tuh kayak gila gitu jadinya egois. Kalau sekarang kelihatannya kesal saya. Oke, nah kalau di tadi matematika ini ada Mbak Feni itu nantinya kan bisa jadi guru. Nah, jadi guru kan itu tidak hanya mengajar juga, tapi pastinya juga berempati. Nanti juga bisa bersikap yang penuh kasih sayang kepada muridnya, itu juga sama-sama perawat. Jadi selain itu juga orang tua juga kan menyetujui keinginan Mbak Feni. Ketika Mbak Feni itu bisa ikhlas berdua, pasti semua akan dimudahkan dan nantinya mungkin bisa Mbak Feni nanti mungkin setelah ini lanjut ke perawat atau ya dijajah jadi punya sakit. Itu bagus banget. Silakan ada yang ingin lanjut ke sini. Oke, jadi saya tuh sering dibimbing waktu semua pintar sekali karena ini tuh dibanding-bandingnya dari kecil gitu. Jadi saya tuh tumbuh tapi minder sama kakak sepupu saya ini. Bukan cuma juga saya sering membanding-bandingkan saya ini. Jadi waktu saya ibu kan biasanya kita kumpul di rumah nenek kan. Nah di situ saya punya dua kakak sepupu. Itu mereka selalu bilang pertama itu. Nah pernah kejadian waktu saya kelas 4 SD itu kan pergantian dari kurikulumnya pergantian itu jadi mati. Terus itu saya melihatnya turun, saya turun jadi berangkat dan di situ saya kalau menurut itu kayak udah pilihan kalau kayak gitu. Terus dari situ saya tuh kayak nggak melakukan kalau saya tuh udah tahu perfeksionis ya. Terus habis itu setelah ini kan saya masuk SMP dan SMA itu sama kayak kakak sepupu saya. Dan akhirnya kuliah ini juga saya sama di sini dan ambil jurusan di sini. Orang tua menjadikan saya untuk masuk ke S2 selanjutnya. Tapi saya tuh pengen bekerja dulu gitu. Keinginan S2 itu ada, tapi saya ingin S2 itu dengan waktu sendiri gitu. Tapi orang tua terpaksa untuk saya itu setelah ini langsung lanjut ke S2. Jadi orang tua juga kan kakak saya juga langsung lanjut ke S2. Jadi orang tua itu kayak pengen saya juga langsung lanjut ke S2. Nah ini kakaknya ini kakak sepupu ya kak sepupu. Berarti itu anaknya dari tante. Enggak, anaknya kakak ibu saya. Nah itu berarti setelah itu apakah kayak langsung dimarahin atau gimana berkata itu? Dia tadi sebenarnya pak saya tuh memarahinnya pernah dia mikir tapi nanti kalau udah ketemu sama keluarga yang lain itu kayak saya minder sendiri gitu. Oke, jadi Mbak Nabila ini apakah ragu akan nanti pada masa depan atau bagaimana? Atau takut tidak itu ya sesuai dengan keinginan orang tua? Iya, saya itu juga sih sebenarnya kan di sini saya tetap ingin
mungkin kalau misalnya dulu itu aja ya biasanya kalau dari keluarga yang diceritakan dari keluarga tadi kebanyakan masing-masing budaya. Cuma kan dari kita juga nggak salah jika memikirkan bahwa harus sebenarnya harus menjadi budaya juga. Jadi budaya itu harus kalau misalnya ya itu harus bisa menyampaikan ke orang tua bahwa budaya itu punya ciri sendiri untuk menggapai atau mengikuti keinginan dari orang tua atau bapak itu sesuai itu tadi. Jadi bapak itu harus mengatakan bahwa jangan saya itu harus kerja dulu untuk meraih S2 gitu. Karena kalau sebenarnya kalau orang tua itu dijelaskan seperti itu biasanya sudah oke aja gitu. Cuma bapak itu juga harus punya atau alasan kenapa harus kerja dulu kenapa harus sesuai itu tadi. Itu sih Mbak. Ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin sudah Dari ya. Nah, apa yang kan semua maksudnya kakak-kakak kan langsung lanjut S2 kan. Mungkin apa itu saya itu pengen saya lanjut S2 itu karena pemikirannya kan ada orang yang S2 kan. Kenapa kok saya nggak mau lanjut S2 langsung gitu? Iya, jadi banyak bila bisa pas mungkin ibunya lagi sama adiknya terus diajak ngobrol santai terus bisa ke arah yang ingin benar-benar tuju bahwa semuanya itu tetap apa ya bisa dicapai tapi pengennya melalui jalan yang benar-benar inginkan dan benar-benar itu tidak menyusahkan orang tua benar dan juga ingin setelah lulus S1 ini bisa cari pengalaman dulu dan setelah itu lanjut itu bisa diajak ngobrol lagi orang tuanya. Tapi kebetulan pengajian dan mentor ini sedikit tidak bagus dulu jadi saya juga kalau mau ngajak ngobrol itu kayak sungkan gitu loh. Jadi sebelumnya itu apakah ada konflik atau memang itu jadi bimbingan karena saya juga ada problem kalau saya itu harus jadi nomor satu dan kalau saya nggak bisa jadi nomor satu itu kayak itu jadi pukulan sendiri buat saya gitu saya kayak saya gitu saya kayak sering menutup diri untuk jadi orang tua sungkan jadi kedua-duanya itu kayak nggak enak cerita Mbak Nabila ini kalau anak tunggal atau punya anak sendiri kebetulan dia punya anak nah jadi Mbak Nabila mungkin bisa memperbaiki ya kalau orang tua tetap kayak gitu ya kita sebisa mungkin nggak perlu dipaksa sampai harus apa ya sampai harus baikkan kayak sebaik keluarga cemara itu nggak usah ya itu ngobrol sebisanya aja tapi juga dijelaskan tetap ke orang tua orang seperti itu nanti juga perlahan-lahan orang tua akan mengerti seperti itu tapi saya bingung bagaimana harus memulai obrolan itu nah itu bisa dimulai dulu itu kayak pas ibunya itu lagi apa ya kegiatannya kalau ibunya di rumah itu apa ya kebetulan ibu saya itu nah itu mungkin sambil mencabutnya putih rumput atau gimana Atau bisa rumah tangga tadi kan kerjanya di sini juga jadi banyak bisa awalnya kayak bantu-bantu ya itu sendiri itu kan hanya perasaan itu kayak rasa mana aku saji gitu kan jadinya akhirnya perasaan ini itu kayak semua juga bisa ya sudah terima kasih ya teman-teman nah kayaknya sebelum kita lanjut yang terakhir ini kan Mbak Sadina ya biar makin seru lagi kayaknya yang terakhir kan kayak tegang dulu ya kita SG dulu aja ya gimana boleh
Kikuka. Kikuka. Oke, kikuka. Oke, kipas. Kupas. Kapas. 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 Ini kapas kan? Benar. Iya. Kapas. Kupas. Kipas. Kupas. Kupas. Kipas. Kapas. Oke. Cepat aja ya. Kipas, kupas, kapas, kapas, kupas, kipas. Mbak Ita ini sudah satu. Oke, sekali lagi ya. Ya. Fokus. Kipas, kupas, kapas, kapas, kipas, kupas, kupas, kipas, kapas, kipas, kupas, kapas. Oke, nah, makin semangat nih kita lanjut ke cerita terakhir bahasa Dita. Tolong diperhatikan ya semuanya. Silakan ditanya. Jadi aku kebanyakan orang tua kan maunya kan masih sebelum nikah pengen masuk PNS. Nah sekarang saya kan pengennya tuh 1 tahun nggak apa-apa kayak kerjaan gitu. Nah di situ kan sebagai anak kan juga mau ikut saran orang tua atau pilih saya sendiri gitu. Jadi Mbak Sandita itu keinginannya mana? Saya kerja ya setelah lulus ini ya, tapi istirahat dulu selama 1 tahun. Nanti kan kalau udah terpenuhi kerja saya ya, itu kan saya juga pengen lanjutin kuliah untuk mengambil PNS. Berarti kalau keinginan orang tua itu terus keinginan Sandita itu mau setelah lulus kerja dulu. Nah, jadi Mbak Sandita ini berarti kan bingung ya nantinya tuh mau ambil Mbak Sandita ini kalau kita setelah lulus itu mau langsung kerja. Saya kerjanya bisa di toko atau di mana gitu. Oh, cari kemana aja dulu. Apakah itu sesuatu lagi yang Mbak ambil? Sebenarnya enggak. Cuma kan untuk mencari uang biar bisa biar dia memberikan orang tua cukup. Tapi orang tua pikirnya langsung lanjut biar nah itu biasanya apa yang sedang dilalui sama kuliah lagi gitu, jadi ya terus kalau reaksi orang tuanya dari Mbak Sandita ini juga cukup peduli. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian mengenai Mbak Sandita? Itu menurut saya Mbak Sandita sebaiknya bekerja dengan kepemimpinan
menentukan banyak orang kalau saya ini juga yang lainnya Tadi kan Mbak Sarita ingin jeda 1 tahun kemudian nanti untuk mengikuti PNS gitu. Mungkin saran saya jeda 1 tahun itu dibuat untuk magang di sekolah gitu. Jadi Mbak Ina biar tahu gimana kondisi di sekolah tersebut. Jadi kayak enaknya di sekolah gimana, nggak enaknya gimana. Jadi kalau mau lanjut ke PNS itu bisa, atau mungkin kan PNS juga banyak waktu itu nggak ada di sekolah, di kantor kan juga bisa. Itu kayaknya dengan gelarnya S1 itu kan sudah lulus, itu bisa digunakan untuk magang di kantor. Jadi pas waktu masuk PNS itu sudah banyak bekal gitu. terima kasih Mbak Ibu. Oke, nanti semua harus bercerita ya. Iya.